Baiklah, kita lanjutkan ya. Manajemen ya. Kalau manajemen biasanya manajemen yang kita pahami adalah yang menurut J.R. Terry kita mengistilahkan dengan kata POAK ya. POAK itu dimana planning, organizing, actuating, and controlling, kan itu. Manajemen itu kan patokannya itu ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, kan seperti itu ya. Nah, sekarang manajemen risiko atau istilah lainnya risk management. Apa itu manajemen risiko ya? Jadi pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari ya, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Ya, itu pengertiannya ya. Pengertian manajemen risiko itu adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Ya. Nah, manajemen risiko dalam perusahaan adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi atau perusahaan ya, untuk meminimalisir risiko pendapatan perusahaan. Saya ulangi ya. Dalam manajemen risiko dalam perusahaan adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk meminimalisir risiko pendapatan perusahaan. Ya. Itu manajemen atau risk management pada sebuah perusahaan. Ada di antaranya menurut para ahli ya, manajemen risiko itu ada banyak ya, banyak para ahli di antaranya dari Fahmi, ada dari Joyo Sudarso, ada dari Smith ya. Sebelumnya saya membacakan manajemen risiko menurut para ahli. Nah, menurut Fahmi, pengertian manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara spesifik membahas mengenai bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan semua permasalahan dengan menggunakan pendekatan manajemen secara sistematis dan komprehensif. Nah, nanti kalian bisa dibaca ya, nanti bisa saya share materinya. Nah, komprehensif ini ya berarti luas ya, menyeluruh atau teliti. Ya. Jadi kita biar bisa menyimpulkan ya. Nah, menurut Joyo Sudarso, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir, dan mengawasi atau termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Nah, ini ada menurut Joyo Sudarso ini ya. Sebentar ya, dan komat.
Lanjut ya. Nah, sekarang menurut Smith manajemen risiko adalah proses identifikasi pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan tersebut. Ya, proses identifikasi, pengukuran, pengontrolan keuangan. Nah, jadi ini dapat disimpulkan dari 3 para ahli mengenai definisi manajemen risiko itu bahwa bagaimana kita memanage, ya, mengatur dengan mengidentifikasi semua risiko, ya, sebuah perusahaan itu agar tidak terjadi kerugian pada perusahaan tersebut, kan gitu. Ini tadi ada keluarga dan masyarakat. Nah, ketika kita kembali ke awal, bagaimana kita memanage atau meminimalisir risiko dari tadi kita kembali ke yang tadi. Ketika mau berangkat kuliah pakai kendaraan bermotor, pakai sepeda motor, ya kita bisa meminimalisir risiko. Misalkan tadi Anda katakan bahwa risiko gembos ban, risiko tabrakan, tadi ya, risiko habis bensin. Anda tadi bisa mengidentifikasi risiko itu, contoh konkret ya, contoh konkret. Tapi bukan sebuah perusahaan. Nah, ini bagaimana pemahaman Anda meminimalisir risiko. Nah, ketika kita tidak mau gembos ban, ya, kita cek dulu, ya, apakah bannya kurang, anginnya kurang, atau ban dalamnya sudah jelek atau bagaimana, sehingga kita tidak akan mengalami gembos ban di perjalanan. Ya, itu mengantisipasi, mitigasinya seperti itu. Walaupun bisa saja ya terjadi gembos ban walaupun ban dalam atau ban luarnya bagus juga, kan gitu ya. Minimal kita bisa meminimalisir, mitigasi gitu kan istilahnya. Yang kedua tadi habis bensin, ya. Misalnya Anda memakai motor, habis dipakai oleh anak, saudara dan sebagainya. Ya, kita tidak ngecek gitu. Gerasa gerusu berangkat mau ke kampus, nggak ngecek dulu, misalnya nggak lihat ampere bensinnya, atau ampere bensinnya sudah tidak jalan lagi, tiba-tiba di perjalanan habis bensin. Nah, terus kecelakaan. Nah, ini cara mengantisipasi misalnya kecelakaan ini, itu kan bisa ditimbulkan dari gembos ban juga, kan gitu ya, dari remnya yang kurang bagus, kan gitu ya. Apakah kita walaupun semua misalnya sistem motornya sudah diantisipasi, karena ini motornya baru nih, Anda tidak pakai helm, minimal kalau motornya baru, pengendaranya atau Anda yang mengendarainya pakai helm. Jadi di mana terjadi kecelakaan, minimal Anda terlindungi, kepala Anda, kan begitu ya. Nah, itu. Jadi bagaimana manajemen risiko ini bekerja, ya, untuk mengantisipasi sebuah kemungkinan risiko, atau mengantisipasi bagaimana kalau di bisnis, ya, di perusahaan tidak mengalami kerugian. Itu ya, mengenai definisi manajemen risiko. Terus ada tujuannya. Tujuan manajemen risiko ini untuk apa sih? Bagaimana tujuan kita mempelajari manajemen risiko? Ada 6 tujuan dalam perusahaan. 1, melindungi perusahaan, ya. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja, ya. Kenapa yang ke-1 melindungi perusahaan? Ya, karena
memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko yang besar atau signifikan. Karena itu bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan kan keuntungan kan gitu ya. Nah, yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja, yaitu membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja, manajemen risiko yang konsisten atau risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif ya. Ketika perusahaan bisa mengidentifikasi potensi kerugian atau potensi risiko. Jadi mendorong manajemen agar bertindak proaktif kan gitu ya dalam hal potensi risiko. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati, jelas ya ketika bisa mengidentifikasi, bisa tahu atau risiko-risiko yang kemungkinan terjadi itu ya. Jadi harus berhati-hati dalam segala hal ya. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Ya, dengan teridentifikasinya risiko itu bisa apa? Bisa perusahaan bisa semakin kinerjanya bagus kan gitu. Dalam hal produksi lebih meningkatkan gitu. Yang keenam, sosialisasi manajemen risiko ya, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan kepentingannya kan gitu ya. Nah, itu diantara ada tujuannya, lalu fungsinya. Fungsi manajemen risiko ya. Jadi fungsi manajemen risiko ini ya secara garis besar mencakup beberapa aspek penting dalam organisasi atau yang membantu organisasi atau perusahaan dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko. Ya. Jadi ada beberapa fungsi ya. Fungsi utamanya yang pertama identifikasi risiko. Bagaimana risiko bisa diidentifikasi ya. Yang kedua analisis risiko. Jadi menilai kemungkinan atau dampak dari risiko yang diidentifikasi. Yang ketiga evaluasi risiko. Membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah risiko dapat diterima atau perlu diambil tindakan lebih lanjut. Yang keempat, pengendalian risiko ya. Jadi bisa mengembangkan strategi dan tindakan untuk mengurangi atau mengelola risiko. Ya. Ada lagi komunikasi dan pelaporan, ada lagi integrasi dengan strategi. Jadi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan perencanaan yang strategis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko secara keseluruhan, manajemen risiko ini bertujuan untuk melindungi aset, meningkatkan keputusan strategis, dan memastikan keberlangsungan organisasi dengan mengelola risiko secara proaktif dan responsif. Ya, itu manajemen risiko. Nah, kita tadi sudah paham tentang risiko. Nah, sekarang mengenai manajemen risikonya, ada tujuan dan fungsinya seperti itu ya. Bisa dipahami nggak ya? Nah, untuk itu silahkan kalau mau ada yang bertanya.
Ada pertanyaan nggak? Oh, boleh. Tadi disebutkan gini ya Pak, risiko itu muncul karena adanya Suaranya. risiko itu muncul karena adanya kondisi yang ketidakpastian ya Pak. Ya. Meskipun kita sudah melakukan pencegahan atau menghindari atau mitigasi risiko, tetap saja terjadi sebuah risiko murni yang tadi disebutkan, yaitu risiko kecelakaan di jalan misalnya, seperti itu. Oh iya. Itu bagaimana Pak? Oh iya. Ada lagi ya yang lain biar nanti jawabannya disekalikan. Izin bertanya Pak. Boleh. Bagaimana penerapan resiko yang dapat dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan? Apa gimana? Bagaimana penerapan resiko yang dapat dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan? Oh, penerapan resiko yang dapat dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan ya. Iya. Ya sudah ada dua ini. Sudah ada dua. Ada lagi nggak? Dapat. Ya. Apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak mampu mengelola risiko? Apa yang terjadi jika perusahaan tidak mampu mengelola risiko tersebut? Oh iya. Saya jawab ya. Iya. Nanti jawabannya saya satukan saja ya biar ini. Yang pertama tadi saya jawab dari penanya kedua ya. Penanya kedua nanti penanya ke satu nanti di akhir lah ya. Tadi bagaimana risiko yang dapat dikatakan berhasil ya dalam suatu perusahaan. Jadi penerapan manajemen risiko yang berhasil ya ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Ya. Risiko dimitigasi, dilacak dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Nah, yang selanjutnya jika perusahaan tidak mampu mengelola risiko kan gitu, apa yang akan terjadi? Ya, jika organisasi atau perusahaan ya tidak suatu perusahaan tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi atau perusahaan tersebut ya bisa mengalami kerugian. Kan gitu jawabannya. Kalau tidak bisa mengelola risiko ya pasti akan mengalami kerugian karena itu risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut harus dikelola agar organisasi atau perusahaan tersebut bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan lagi kan gitu ya, mengoptimalkan risiko ya. Jadi kalau perusahaan tidak mampu mengelola risiko ya rugi, bangkrut dan sebagainya, maka harus dioptimalkan untuk memanage risiko itu. Nah, yang tadi ketika mitigasi atau terjadi sebuah kecelakaan ya, jadi sudah sudah maksimal ya, pertanyaannya tadi sudah maksimal meminimalisir risiko ya, tapi tetap saja terjadi kecelakaan ya. Kita kembali ke mengendarai motor tadinya, semuanya ya risiko-risiko yang terjadi, misalnya kemungkinan negatif pada motor tersebut gitunya sudah diantisipasi dengan baik, pemotornya sudah pakai helm dan sebagainya, tetap saja terjadi kecelakaan gitu ya, gitu kan ya. Nah, jawabannya adalah jangan lupa kita berdoa gitu ya. Kalau menurut saya sebelum bepergian minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengendarai motor yang secara hati-hati ya, karena itu kan
tadi saya katakan bahwa kepastian dalam di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri, kan begitu ya. Nah, dalam perspektif Islam, manajemen risiko ini merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-Quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Jadi dalam perspektif Islam, dalam pengelolaan risiko suatu organisasi atau perusahaan dapat dikaji dari kisah surat Yusuf ya. Ada ayat 46, 47, 48. Saya bacakan ya. Yang 46-nya, setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir atau gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Ayat 47, Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulir kecuali sedikit untuk kamu makan." 48-nya, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya pada tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Ya. Ada ya 49-nya, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memetik atau memeras anggur. Ya. Itu ya. Dalam perspektif Islam juga ada manajemen risiko. Kita petik atau kita contoh dari kisah Yusuf tadi ya, kisah Nabi Yusuf. Jadi kalimat terakhir dari saya, lebih baik mencegah kan daripada mengobati, kan begitu ya, istilah yang tidak asing lagi ya. Lebih baik untung daripada buntung, tapi mendingan tidak untung daripada buntung. Itu risiko itu seperti itu. Ya lebih baik tidak untung daripada buntung, kan gitunya. Mendingan nggak punya untung ya daripada celaka, daripada rugi, kan begitu ya. Dapat dipahami nggak? Ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah? Oh, sudah. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kuliah ini sudah selesai bahasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.